Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala adaman naf'a bihi min barakati ulumihi wa min fadli darain. Qala radhiyallahu anhu. Saya izin minum dulu ya. Ini suaranya agak beda nih. Hah? Enggak corona, enggak. Flu aja. Flu aja corona. Kalau corona ntar alamin ditutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Sudah ketemu bacanya? Jadi kitab ini berisi tentang maqalah-maqalah. Dalam penulisannya, pengarang ini menulis berpasang-pasangan sesuai dengan materinya. Ada yang dua-dua, sudah saya jelaskan ya, ada yang tiga-tiga, ada yang 4-4 sampai 10-10, ada yang 7-7. Kan banyak nas-nas itu bunyinya seperti itu. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Nah, itu masuknya 7-7. Nah, ini kita masuk yang dua-dua pasangannya. Babus sunai. Wa fihi salasuna mau'izatan. Di dalam bab ini ada 30 nasihat. Salasun berapa? 30 nasihat. Arba'atun akhbarun wal baqiyu athar. Dari 30 nasihat itu 4 diantaranya adalah berupa hadis. Arba'atun akhbar. Akhbar itu maksudnya hadis. Hadis Nabi. 4 diantaranya hadis Nabi. Wal baqiyu athar. Dan sisanya berapa sisanya? 26 asar. Berarti yang 26 itu adalah asar. Apa itu asar? Selain hadis. Jadi bukan hadis. Jadi jangan keder nanti. Di sini ada hadis, ada yang bukan hadis. Apa yang bukan hadis adalah perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau perkataan ulama, ya. Syair-syair banyak di sini nanti. Wa na'ni bil akhbari aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, yang kami maksud dengan akhbar yang tadi 4 itu, aqwalan Nabi, yaitu perkataan-perkataan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hadis, kita bilang hadis. Ya, karena hadis kan bisa perkataan qaulun Nabi, bisa perbuatan af'alun Nabi, bisa juga takrirun Nabi. Nabi enggak ngomong, Nabi enggak berlaku, tapi Nabi diam. Yang berlaku sahabat, tapi Nabi mendiamkan. Itu termasuk sunnah. Ya. Wabil athari aqwal as-sahabati wat tabi'in wal athar. Wabil athari, yakni wa na'ni bil athari gitu. Dan yang kami maksud dengan asar adalah perkataan-perkataan para sahabat dan tabi'in. Jadi beda, ada akhbar, ada athar. Kalau akhbar itu hadis, kalau athar perkataan sahabat dan
tabi'in, artinya orang yang hidup setelah Rasulullah meninggal, tidak bertemu dengan Rasulullah. Faminhu, maka di antara dia ya apa tuh? Fal maqalatul ula, maqalah yang pertama, minal munabbihati as-sunaiyati, maqalah yang pertama daripada peringatan-peringatan yang bersifat dua pasang ya. As-sunaiyati, yang dua pasang. Maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah apa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ya, sesungguhnya beliau bersabda, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin bil maqali aw bil jahi aw bil mali aw bil badani. Nih isinya nih. Rasulullah bersabda, apa isinya? Khaslatan, ada dua, ya kan? Isi hadisnya dua kan? Karena ini dua pasang. Khaslatani, dua perkara kata Rasulullah. La syai'a afdalu minhuma. Dua perkara ini adalah tidak ada sesuatu apapun yang lebih afdal dari dua perkara ini, kata Nabi. Dua perkara ini tidak ada apapun yang lebih afdal dari dua perkara ini. Apakah dua ini? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Pertama, keimanan udah gak ada yang lebih tinggi lagi. Yang kedua apa? Wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Ini dua hal yang tidak ada yang lebih afdal lagi di atas dua ini. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat kepada orang muslim. Udah itu aja. Udah, kita kalau punya dua ini aja nih, beres sudah. Beriman kepada Allah sebagai hubungan apa namanya? Vertikal, wan naf'u lil muslimin, hubungan horizontal. Udah selesai. Bil maqali, dengan ucapan-ucapan, berupa ucapan-ucapan bermanfaat bagi orang Islam. Ini maksudnya apa? Dengan ucapan-ucapan, ngomongnya nggak nyakitin, nggak pernah ngata-ngatain, selalu memberikan nasihat, saran yang baik, ajakan yang bagus, ngomong yang lemah lembut, itu dengan ucapan-ucapan, ya, bicaranya enak. Awil jahi, atau dengan kedudukan, dengan pangkat. Dia misalnya punya perusahaan, seorang direktur, atau dia owner sebuah perusahaan, itu tetangganya diajak kerja, yang orang-orang nggak mampu diajak masuk kerja sama dia, dilatih, dikasih pengetahuan yang baik, tiap bulan disantunin. Itu namanya dia bermanfaat dengan kedudukannya.
dia pejabat suka bantu, kalau dia punya jabatan bantu orang Islam, baik yang susah maupun yang dalam kesulitan, ya, itu namanya dia bermanfaat untuk orang Islam dalam hal kedudukan, ya, bil maqal au bil jah, ya, bagi-bagi. Bacanya nanti aja, habis dibagi langsung lipat. Ini yang kemarin kita baca, untuk kita baca bareng-bareng. Nanti bacanya antara iqamah dan azan dan iqamah subuh. Ya, kalau mau baca. Kalau nggak baca simpan aja. Ntar anak kita baca. Jangan dibuang. Nggak boleh dibuang. Namanya kita zolim. Apalagi buat bungkus kacang. Ya, terkualat. Ya. Biar kalau mau baca simpan di rak buku, nanti anak kita yang baca. Wah, bapak baca apa nih? Kayaknya mantra nih. Anak kita baca, akhirnya anak kita sukses. Orang tua yang belangsa, kamu baca, ya, saya terusin. Ya, nanti aja dilipat aja langsung, dilipat nanti bacanya nanti. Sekarang kita perhatikan dulu. Bil maqal ucapan, au bil jah dengan pangkat kedudukan. Misalnya dia direktur atau dia kepala bagian, dengan kepangkatannya dia tolong orang-orang Islam. Yang nganggur diajak kerja, yang punya bisnis diajak kerja sama, ya. Yang orang susah dia bantu, mungkin dia ada kelebihan rezeki dengan sebab dia punya jabatan. Au bil mal, atau dengan harta. Ada orang-orang kaya, hartanya bermanfaat buat orang-orang muslim. Dia keluarin zakat, ya. Dia keluarin zakat itu nggak sedikit, banyak, ya. Supaya terarah, dia bantu orang-orang Islam yang ada di rumah sekitar dia. Itu bagus. Au bil badan, atau dengan fisik dia manfaat fisik dia. Misalnya dia punya badan keker sehat, masih muda, bisa silat misalnya, atau bisa kungfu. Pokoknya kalau ada yang ganggu masih alami pada depan gua akan begitu ya. Itu namanya dia manfaat buat orang Islam. Pak Ustadz, saya nggak punya duit, saya nggak punya kerjaan, tapi saya punya badan, nggak mempan ditembak misalnya. Saya kawal Ustadz kemana aja, wah kan begitu ya. Itu termasuk manfaat buat orang Muslim. Dia berkhidmat sama gurunya, dia kawal kemana-mana, ya, itu manfaat. Misalnya, ya. Kemudian apa lagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari makalah ini, ada hadis lagi di dalamnya. Kata Rasulullah, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Siapa orang
yang dia bangun pagi-pagi hari bersubuh-subuh ria, dari mulai dia bangun la ya'ni zulma, dia tidak berniat berbuat zalim kepada siapapun. Bangun tidur nggak ada perbuatan niat mau galakin orang, kali mau merampok, kali mau ngejelekin, mau bikin fitnah, nggak ada. Bangun tidur saya nggak punya niat menzolimi siapapun. Ya, dari pagi ala ahadin, kepada siapapun. Ghufira lahu ma jana, Allah ampuni dosa-dosa dia yang pernah dia lakukan. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Siapa orang yang bangun tidur pagi-pagi dia berniat menolong, membantu saudaranya yang dalam keadaan dizolimi, dalam keadaan terzolimi, dan dia membantu menyelesaikan keperluan dan urusan orang-orang muslim. Dia niatnya bangun tidur mau membantu orang yang terzolimi dan ingin menyelesaikan urusan orang-orang muslim yang dia bisa bantu, maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahala haji yang mabrur. Dia nggak kemana-mana, tapi dapat pahala haji yang mabrur. Kita udah pernah baca kisahnya dalam satu kitab. Dia mau pergi haji, udah ngumpulin duit bertahun-tahun, mau berangkat, nggak taunya ada tetangganya kelaparan. Akhirnya duit yang buat haji dikasih dia. Terus seorang waliullah, kalau saya nggak ingat namanya Abdullah bin Mubarak, lagi pergi haji juga saat itu, tidur di Arafat, mimpi, dalam mimpinya mendengarkan percakapan para malaikat. Kata malaikat dalam mimpinya, Syekh Abdullah bin Mubarak ngobrol dengan malaikat dalam mimpinya. Wali boleh-boleh aja mimpi dengerin malaikat ngomong. Wali emang kita. Malaikat ngobrol, bocor omongannya tuh ke kupingnya Abdullah bin Mubarak yang lagi tidur. Kata malaikat, ini semua ini orang yang haji, kalian yang mabrur. Lah, sebanyak ini, kata yang satu malaikat. Iya, tahun ini yang mabrur cuma satu, tapi nggak ada di sini orangnya. Orangnya nggak berangkat. Siapa? Disebutin, tukang sol sepatu. Alamatnya di sana. Malaikat ngobrol berdua. Syekh Abdullah bin Mubarak nguping dalam mimpinya. Dia terjaga, dia ingat alamatnya tukang sol sepatu. Kelar haji dia samperin, cari alamatnya, kan ketemu. Siapa kamu? Saya Abdullah bin Mubarak. Kamu emang tahun ini berangkat haji? Iya, saya udah ngumpulin lama, seperak ngumpulin. Terus kenapa nggak berangkat? Nggak jadi, habis tetangga kelaparan. Jadi duitnya bisa kasih dia aja kan? Kamu nggak jadi pergi haji? Enggak. Kenapa? Saya tidur, saya dengar malaikat ngobrol. Rupanya tahun ini haji yang mabrur cuma seorang. Kamu yang bagaimana? Enggak bertentangan dengan hadis ini. Siapa orang yang bangun pagi niat ingin menyelesaikan hajat saudaranya, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Ya. Terusin. Wa qala alaihi salam, berkata lagi, bersabda lagi Rasulullah SAW, ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala anfa'un nasi lin nasi wa afdalul a'mali
idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu jum'an aw yakshifu anhu karaban aw yaqdi lahu dainan wa khaslatani la syai'a akhbathu ay anjasu min asyirku billah wa turru lil muslimin fi abdanihim aw amwalihim. Sampai di situ, tak terlalu panjang kan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. Apa sabda Rasulullah? Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, hamba Allah yang paling dicintai. Itu pakai isim takdir. Ahab itu paling dicintai. Hamba yang paling Allah cintai di sisi Allah itu adalah siapa? Anfa'un nas linnas, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Biar hafal Quran 60 juz, ada Quran 60 juz, 30 juz, balik lagi dari belakang 20 juz, dari depan hafal, dari belakang hafal, kan luar biasa tuh. Tapi sama tetangganya pelit 17 setan, Allah nggak dengar. Tapi biar dia hafal kulhu doang, surah Al-Ikhlas, Ahmad Al-Kafirun, sampai jadi imam itu doang gacoannya. Kuliah, kulhu, ada bocah nggak kulhu lagi? Iya lah, kulhu lagi, bener kan? Udah apa? Tapi baresnya luar biasa. Tahu nggak bares? Mau ngasih duit aja sama orang, lihat orang miring jalan, botol aqua ditendang-tendang, sendal lain sebelah, wah nggak punya duit. Tahu sini tahu? Nih mau kasih 500.000, wah gila. Padahal amalnya cuma 10 doang, tapi itu lebih manfaat. Allah lebih cinta yang begitu. Iya, nggak ada yang paling kerjaan yang paling hamba yang paling Allah cinta, yang paling manfaat. Orangnya ringan langkahnya, gampang bantu. Di sana ada kebakaran, wah masuk aja ngambil ember. Di mana? Di sana di Bogor. Wah, di Bogor. Jauh banget ya daerah sini. Saking gagahnya gitu, mau pulang aja bawa ember, mau ngebantuin. Di Bogor Pak Haji, wah di Bogor. Bilang dong di Bogor. Kirain deket sini. Ya. Saking ringannya langkahnya, pokoknya gampang aja orangnya gitu. Manfaat dia. Ya. Kemudian wa afdalul a'mali, pekerjaan yang paling afdal, ya, pekerjaannya banyak, semua pekerjaan baik itu banyak banget pekerjaan, kalau kita hitung nggak terhitung. Pekerjaan yang baik-baik itu banyak, tapi yang paling afdal apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Itu paling afdal kerjaan. Kalau ada orang beriman senang dengan kita, hatinya bahagia, gembira, itu kita berarti udah mengerjakan pekerjaan yang paling afdal. Jangan orang kalau ada kita gedek aja, gua sampai udah ada dia 4 aja, kagak nyaman aja, udah kayak bon bagi aja lah, enak biar dia mah. Jangan, berarti kita nggak manfaat. Gimana kita supaya orang senang hatinya, senyum, akhlaknya bagus, tutur katanya enak, ya, bicaranya santun, apalagi sering ngasih duit, orang mengira aja ngasih duit. Gak apa-apa, gak usah banyak, 10.000 anak itu, anak kecil itu, kalau kita sering kasih duit, beda sama kita.
Coba bocah, kata enggak gitu nih, ada anak kecilnya 2-3 orang, kasih 2.000. Besok kita lewat ngimpiin aja gitu. Minimal emaknya suruh udah ketemu baju udah kasih beli lagi tuh. Anak aja bisa tahu. Tapi kalau kita pelit, ya kafiran nggak kata, jangan deketin dia tuh, pelit tuh udah kasih duit kan gitu ya. Coba, ya. Idkhulus surur itu penting. Orang lagi susah, kita datang, kita hibur. Bapak saya dengar dapat musibah. Iya Pak Haji, ya Allah maafin, kita nggak bisa bantu apa-apa, bantu doa. Tadi dibacain Fatihah di masjid, itu orang girang, ya Allah terima kasih Pak Haji. Girang, masukkan kebahagiaan. Orang yang kecil-kecil, rumahnya di pojokan, di pinggir-pinggir kali, yang orang dia merasa udah gak dipedulikan lagi sama lingkungannya, kita datangin, lagi girang, senang hatinya. Semua kita kalau jalan aja kita senyum ke orang girang. Permisi, saya kalau di sini nih enak nih jalan sini kalau sepi, saya buka aja. Ya pasti gila. Kita tegur dia gila. Ada juga ditegur gimana juga. Wah suruh sepi kalau sini ada juga. Itu biasanya tuh habis begitu udah mau malam gak ada yang lebih dalamnya. Biasanya. Coba, itu luar biasa. Ya, apa yang kita bisa niatnya membahagiakan saudara kita orang beriman. Ya, terus idkhulus surur al-qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an. Apa tuh maksudnya membahagiakan? Kita menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Orang belum makan, kita kasih makan, girang enggak? Ya Allah, emang belum makan dari pagi, perut udah perih. Datang lewat rumah kita lagi mau buka makanan sama bini, dia lewat, bang, sini mampir, makan sini bareng. Jangan merepotin, jangan makan bareng. Betulan kita mau makan, ayo makan bareng-bareng. Makan bareng, dia dari pagi belum makan. Makan terakhir semalam tuh. Itu juga karena orang tahlilan, dia bisa makan karena ada tahlilan. Udah buat sampai pagi dah, ntar pagi bagaimana aja urusan gitu kan. Jam 10-11 siang dipanggil makan, girang dia. Kita tambahin ya, tambah lagi. Jangan begini, tapi piringnya nyetorin. Kita biar paham. Saya kasih tahu, ini pengalaman pribadi saya. Kalau nyediain makanan kan ada kobokan tuh. Jangan sekali-kali naruh kobokan dekat bakul nasi. Itu bisa salah paham. Kita jadi tuan rumah udah bagus, openg. Nambah. Ini orang yang disuruh nambah pengen nambah. Lagi nyiplak, nunjuk bakul. Di depannya kobokan. Kita nggak paham. Udah aja sih, gue mau nambah. Kok udah aja ditambah? Padahal dia nunjuk bakul karena deket sama kobokan. Ya dia udah dikasih kobokan, ya udah dia bersihin tangannya. Kagak jadi gue nambah, kan begitu. Pengalaman. Ya, coba kita lihat. Kemudian apa lagi? Yakshifu anhu karban. Kesusahan kita kelarin. Kenapa? Ada apa? Kelihatan lagi mudah, kita hibur, kita bikin senang. Wa yaqdi anhu dainan. Wa yaqdi lahu dainan. Dan lunasin utangnya. Wah, girang banget orang punya utang kita lunasin. Kayak apa? Orang punya utang, entah utang sama kita atau utang sama orang kita bayarin. Masya Allah, itu yang dimaksud idkhulus surur.
Saya dengar ente punya utang sama si A. Berapa duit? Ya nggak banyak sih, cuma 2 miliar. 2 miliar udah gak banyak. Udah ntar ada yang beresin lah. Emang ente ada? Iya, gampang udah. Ya Allah, itu orang dia aku saudara, nggak usah yang 2 miliar dah, yang 100.000, 200.000 juga kayak apa? Kenapa? Itu idkhal surur. Kita nggak tahu tuh kebahagiaan dia, nanti malam dia angkat tangan, keluarganya angkat tangan, doain kita. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Coba. Ya. Kemudian apa lagi? Wa khaslatani, ada lagi 2 hal. La syai'a, lawanannya nih. La syai'a akhbathu ay anjasu. Ada lagi 2 hal, 2 perkara yang tidak ada satupun di dunia ini lebih jelek. Ya. Ini udah paling jelek dia. Udah paling jelek. Dua perkara ini paling jelek. Udah nggak ada yang lebih jelek lagi dari dia. Ya, apa itu? Asyirku billah wa durru lil muslimin. Menyekutukan Allah, artinya lawan yang tadi tidak beriman kepada Allah. Dan yang kedua, membahayakan, membuat tidak baik bagi orang muslim. Kalau tadi kan manfaatnya kebalikannya, bikin celaka orang Islam dengan adanya dia. Nah ini udah 2 hal yang paling jelek, ya, menurut siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fi abdanihim, di dalam urusan fisiknya. Ya, orang kalau ada dia tuh nggak aman aja. Kenapa? Habis tukang pukul dia, orang takut. Fisiknya orang takut, serem. Ya. Kemudian apa lagi? Amwalihim, hartanya juga bikin orang-orang muslim nggak aman. Dia punya harta bukan buat menolong, tapi buat mencelakai orang-orang muslim. Masya Allah. Dia bikin bom, masjid dibom. Udah, biar ini buat yang lain yang berbicara. Ya, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khaslataini. Maka sesungguhnya seluruh urusan Allah itu kembali hanya kepada 2 hal. Seluruh urusan ini semuanya ujung-ujungnya kembali cuma kepada 2 hal, 2 perkara. Yang pertama, at-ta'zimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi. Yang pertama yaitu urusan mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah. Itu aja sebenarnya. Kita kalau 2 ini beres, selesai. Hubungan sama Allah bagus, semua perintah Allah kita laksanakan dengan sesama baik, udah selesai. Itu doang. Hablum minallahnya beres, hablum minannasnya rapi, udah. At-ta'zimu lillah wasyafaqatu li khalqihi, dan memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ya. Contohnya nih, aqimus shalah wa atuz zakah. Ada di Quran. Dirikanlah salat, dirikanlah olehmu salat, dan tunaikanlah olehmu zakat. Urusan salat buat apa? Buat mengagungkan Allah. Hablum minallah, urusannya vertikal.
Wa atuz zakat, buat siapa? Buat sesama. Tunaikan zakat. Kasih kepedulian kepada sesama. Udah selesai. Jadi urusan selalu kembali ke dua hal. Urusan mengagungkan Allah, menjalankan perintah kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama. Ujung-ujungnya itu aja. Ya. Wa qaulihi ta'ala ushkur li wa liwalidayka. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, bersyukurlah kalian kepadaku, ya, dan juga bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Aku ini simbolnya takzimulillah, orang tua simbolnya kepada sesama. Kan orang tua kita manusia juga, makhluk juga. Jadi berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu bagian dari melaksanakan perintah Allah. Sama Allah baik, sama orang tua taat. Udah selesai. Sama Allah baik, sama orang tua durhaka, kagak beres, susah. Sama orang tua baik, sama Allah ngelawan mulu, ya kagak beres juga. Pokoknya dua-duanya harus sama, seimbang. Ya. Waruya, ya, ruya an Uwais al-Qarni. Ruya an Uwais al-Qarni annahu qala marartu fi ba'di siyahati birahibin faqultu ya rahib ma awwalu darajatin yalqaha al-murid? Qala raddul mazalimi wa khiffatul zuhri min at-tabi'at fa innahu la yas'udu lil 'abdi 'amalun wa 'alayhi tabi'atun aw muslimatun. Selesai sampai di situ. Diriwayatkan, riwayat ini diambil dari Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini sahabat, ya. Dia hidup di zaman Nabi, tetapi nggak pernah ketemu Nabi. Kenapa nggak ketemu Nabi? Bukannya dia nggak mau, dia mau. Cuma dia tahan karena kebaktian dia kepada kedua orang tua. Sampai Nabi memberikan derajat yang tinggi kepada Uwais ini. Kalau aku nggak ada, pesan kepada sahabatnya, kalau aku nggak ada, nanti kamu cari Uwais al-Qarni, minta doa dari dia. Wah, ini sahabat bingung, siapa orangnya? Kita sahabat Nabi, orang paling dekat dengan Rasulullah, udah dijamin masuk surga. 10 sahabat yang masuk surga itu diantaranya kan Umar, Utsman, Ali. Tapi Rasulullah masih nyuruh minta doa dari seorang Uwais al-Qarni. Pangkatnya begitu tinggi. Ternyata Uwais al-Qarni adalah tidak lebih dari seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia mendapat pangkat kewalian. Ya. Nah, riwayat Uwais al-Qarni ini, maratu ila ba'di siyahati, aku berjalan dalam perjalananku, dalam pelayananku, ba'di siyahati, setengah di antara perjalanan aku, pengembaraan aku ke rumah seorang rahib. Kalau rahib itu kalau kita pendeta kira-kira, ahli kitab ya, yang mengerti tentang agama, yang berdasarkan dari kitab-kitab samawi, bukan pendeta sekarang, bukan, beda. Kemudian faqultu ya rahib, aku bertanya kepada rahib itu, ma awwalu darajatin yarqahal murid, wahai rahib, derajat apa yang pertama harus dilakukan bagi orang yang menginginkan
dia derajat yang tinggi. Maka berkata rahib itu, raddul mazalim, ya, kembalikan apa orang-orang yang pernah engkau berbuat zalim kepadanya. Ya, mazalim itu ya, radd itu artinya kembalikan. Kembalikan apa artinya itu? Mazalim itu orang kezaliman, ya. Wa khifatuz zahri, dan meringankan punggung, artinya meringankan tanggung jawab orang lain, ya, meringankan tanggung jawab yang masih ada tanggungannya, ya. Coba, raddul mazalim artinya kalau kita pernah berbuat salah, kita berbuat zalim, itu kita balikin, kita selesaikan artinya. Jangan sampai ada perbuatan zalim yang belum terselesaikan, kita selesaikan. Kita cari gimana caranya biar seri gimana caranya, kita usahakan biar dapat maaf, ya. Kemudian meringankan beban, ya, tanggung jawab yang masih ada, selesaikan, ya. Fa innahu la yas'udu lil 'abdi amalun wa 'alaihi tabi'atun au mazlamatun. Kata rahib itu, maka sesungguhnya tidak akan naik amalan seorang hamba kalau masih ada tanggungannya, masih ada tanggung jawab dia sama orang lain, masih ada masalah katakan, atau masih ada kezaliman yang belum terselesaikan. Nggak akan naik tuh amalan seorang hamba, nggak akan naik amalan seorang hamba, kata rahib itu, kalau dia masih ada tanggungan, masih ada sangkutan. Makanya ngeri kita dalam berkata, berucap, bertingkah laku takut. Kenapa? Nanti kalau kita nggak ada umur atau dia nggak ada umur, minta maafnya bagaimana? Itu yang bahaya. Makanya saya kasih tips setiap hari. Masih ingat nggak? Kalau kita habis bergaul, habis ngobrol, habis apa, udah salaman, maafin ya, begitu selesai. Maafin apa? Udah tadi kan kita ngobrol ngalor hari, ada omongan-omongan yang nggak enak. Sama kayak orang ceramah. Orang ceramah ujungnya apa? Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah itu datangnya dari saya, kan begitu orang ceramah. Kalau itu benar datangnya dari mohon maaf atas segala kekurangan, kan gitu ya. Sama, kita bergaul juga begitu. Kita habis ngobrol, habis bisnis, habis apapun, salaman selesai, maafin ya, biar itu segitu selesai. Artinya pulang kita udah selesai, nggak ada masalah, tidur enak. Kan kita nggak tahu, dalam obrolan kita mungkin ada omongan yang nyelekit hati. Ngomong enak banget dari tadi ide dulu, kan gitu ya. Ya, makanya di akhir selalu mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya, kalau ada kelebihan tolong diulangin. Begitu ya. Kalau ada kekurangan tolong tambahin. Wal maqalatul tsaniyah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'naka ma qara'nahu wa sami'nahu farudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Ya Allah, kami
ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Allah